Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 2? Kembali lagi ya kita bertemu di sini di channel Bu Ari. Hari ini kita akan belajar tentang huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung. Nah, untuk kali ini kita belajarnya ditemani oleh teman kalian ya, dengan Alika. Alika yang akan menemani kita. Dan juga si Poyo Ciendut ya, dia yang juga akan menemani kita hari ini. Dan hari ini juga ada kuis, hadiahnya masih sama, mendapatkan coklat Cadbury dan satu buah kalender ya. Dan ini contoh kalendernya ada di samping kalian nih, di sampingnya Alika, dan coklatnya juga ya. Di sini ada Ibu tampilkan di sini hadiahnya. Hadiahnya juga bukan hadiah biasa ya. Kalendernya ukurannya besar, seukuran A4. Di situ ada tertulis nama pemenang kuis dan foto kalian. Mau foto yang bagaimana terserah. Ya, nanti tinggal dikirim ke WhatsApp Ibu, fotonya nanti Ibu buat di kalender tersebut ya. Dan ini bisa diikuti oleh semuanya ya, baik dari kelas 2C maupun dari luar kelas 2C, atau dari umum boleh, mau dewasa atau anak-anak juga boleh. Siapa saja boleh ikut. Hanya masing-masing pemenang akan dipilih dari 2 pemenang dari kelas 2C, 1 pemenang dari umum. Dan doakan saja supaya channel ini berkembang ya, jadi nanti hadiahnya bisa lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi. Nah, kita lanjut ya anak-anak ke pembelajaran ke pembelajarannya langsung ya. Dan kita langsung ke tujuan dan kompetensi dasarnya. Oke, kita perhatikan ya kompetensi dan tujuannya. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya ya. Kompetensi dasarnya KD 37 dan 47. Dan tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang kedua, tujuannya adalah dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajarannya ya, dan kompetensi dasarnya. Kita lanjut ke materi pembelajarannya ya. Di materi yang lalu kita sudah mempelajari anak-anak tentang huruf kapital atau huruf besar digunakan pada jenis kata yang seperti apa ya. Nah, di sini Ibu ulangi lagi. Jadi huruf kapital atau huruf besar digunakan pada yang pertama pada huruf pada kata di awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama pada nama orang. Yang ketiga, huruf pertama pada nama hari. Yang keempat, huruf pertama pada nama bulan. Yang terakhir, kata pada judul teks. Dan itu semua menggunakan huruf besar atau kapital. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Di sini maksudnya, kalau kalian ingin menuliskan suatu
cerita atau teks, setiap kalian membuat kalimat, di akhir kalimat tersebut kalian harus membubuhkan atau menuliskan titik ya. Di setiap akhir kalimat ya, setiap akhir kalimat jangan lupa pakai titik. Karena titik itu merupakan tanda akhir kalimat. Jadi di akhir kalimat gunakan titik. Dan untuk mengawali kalimatnya, kamu harus menggunakan huruf kapital. Jadi jangan lupa di awal kalimat menggunakan huruf besar. Katanya saja ya, hurufnya saja ya, bukan katanya, tapi hurufnya saja di awal kalimat. Seperti contoh di bawah ini ya, perhatikan contoh berikut. Di sini ada cerita tentang tumbuhan. Tumbuhan memerlukan makanan, titik. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Titik. Nah, di sini setiap di akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan di awal kalimatnya menggunakan huruf besar seperti pada kata tumbuhan. T-nya menggunakan huruf besar karena di awal kalimat. Kemudian di kata makanan, kenapa M-nya besar? Karena setelah titik tersebut ada kalimat. Nah, di awal kalimat gunakan huruf besar. Jadi M-nya huruf besar ya anak-anak. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Ya, jadi di sini bagaimana mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Yang pertama, sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Jadi kalau ada cerita pasti terdapat banyak kalimat ya yang saling bersambung. Yang kedua, saat menulisnya kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan. Maksudnya di sini kalimat pertama dan kalimat kedua itu berkaitan ya, bukan ceritanya yang berbeda tapi berkaitan. Dan kemudian yang ketiga, selain itu saat menulis cerita kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Ya, nanti tugasnya kalian harus nanti ada cerita dan kalian harus mengidentifikasi mana yang menggunakan huruf kapital ya. Jadi kalian nanti ganti yang hurufnya masih huruf kecil, kalian ganti dengan huruf besar atau huruf kapital. Dan jangan lupa nanti juga kalian harus memberikan titiknya di mana. Nah, jadi jangan lupa saat membuat cerita atau menuliskan cerita, kalian perhatikan tanda bacanya yang benar. Kan kita sudah belajar ya tadi dan materi yang lalu bagaimana cara menuliskan huruf kapital. Seperti apa saja huruf kapital tersebut kita sudah belajar yang lalu ya anak-anak ya. Jadi diharapkan kalian nanti sudah bisa menentukan mana yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ya, kita lanjut bagaimana cara menuliskannya dalam huruf tegak bersambung ya. Nah, ini berikut ini caranya bagaimana kalian menuliskan huruf tegak bersambung. Ya, Ibu akan mencontohkannya dan menuliskannya seperti apa. Ya, kita lanjut ya ke berikutnya. Kita akan belajar bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung ya anak-anak ya.
Di sini Ibu akan mengajarkan cara menulisnya di buku garis 5. Nah, terlebih dahulu kalian siapkan buku garis 5-nya ya. Nanti kita akan menulisnya di buku garis 5. Terlebih dahulu coba kalian lihat di sini ada kotak hitam ya, ada tanda kotak hitam. Ini kotak hitam ini fungsinya adalah awalan kita menulis. Jadi kita menulis patokannya, kita lihat dari sini. Kita mulai menulisnya sejajar dengan kotak hitam ini ya anak-anak ya. Kita hitung dari bawah ada 1, 2, 3 baris. Jadi kotak hitam ini selalu terletaknya di baris ketiga dari bawah ya. Ini tanda kita menulisnya dari sini. Dan di sini buku garis 5 ini ada 5 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita mulai menulisnya di baris ketiga dari bawah. Nah, Ibu akan memberikan contohnya sesuai soal yang nanti akan diberikan ya. Dari soalnya ada 2 kalimat yang harus kalian tuliskan. Nah, di baris pertama kalimatnya adalah kucing Billy berwarna coklat. Nah, di situ kalimat pertama ada kata kucing karena di awal kalimat K-nya menggunakan huruf besar. Kita tulis ya, sini menggunakan huruf besar K-nya. Nah, ini huruf K besar. Kita tulis dulu huruf K-nya. Lalu kita sambung dengan huruf U. Kemudian huruf C. Kemudian dengan huruf I dan eng ya, N. Nah, di sini kita jangan lupa I-nya pakai titik. Kucing Billy. Nah, di sini G-nya 3 baris juga ya ke bawah ya. Jadi G-nya jangan seperti ini. Kalau seperti ini salah karena buntutnya harus 2 baris ke bawah sampai ini. Ini salah. Yang begini juga salah ya. Kenapa salah? Karena ini keluar dari barisnya ya. Harusnya tidak boleh lebih, harusnya seperti ini nih, tidak lebih dari baris yang paling bawah. Kita lanjutkan ya. Kucing Billy, karena Billy adalah nama orang, jadi kita gunakan huruf B besar B-nya ya. Sini kita tulis dulu B-nya. Billy, huruf besar. Sambung dengan I, L, dan huruf Y. Jangan lupa juga Y-nya seperti G ya. 3 baris, 1, 2, 3. Kemudian kucing Billy berwarna. Nah, B-nya kecil ya. Karena kata biasa jadi menggunakan huruf kecil. Kita tulis huruf B kecilnya di sini. Disambung ya. Berwarna berwarna
coklat. Nah, C-nya cukup satu baris saja ya. Kecil aja di sini karena huruf kecil. Coklat. Nah, K-nya juga 3 baris ke atas ya. Lihat di sini, K-nya 1, 2, 3. Jadi 3 baris. Sampai ujung ya, sampai nempel di garis yang paling atas. Tapi tidak melebihi. Sambungkan lagi dengan L. Kemudian disambung lagi dengan huruf A. Ya, kucing Billy berwarna coklat. Nah, kita yang menuju ke baris kedua. Baris kedua soalnya tadi tulisannya Billy rajin merawatnya. Jadi karena B-nya kita gunakan huruf besar. Di sini B-nya besar. Billy rajin huruf R-nya juga jangan melebihi garis ya. Rajin. Nah, J-nya juga sampai bawah. Jangan lupa beri titik. J-nya juga 3 baris ya nih. 1, 2, 3. Jangan melebihi dan jangan kurang. Rajin merawatnya. Ini huruf M. Sambung lagi dengan nya. Ya. Jadi, selesai menulisnya. Ini karena ibu menggunakan whiteboard online, jadi agak sulit ya. Tapi kalau kalian menggunakan buku garis 5 dengan pensil, itu lebih mudah, lebih gampang, dan pasti lebih bagus hasilnya. Ya, ini karena whiteboardnya pakai yang online, jadi agak sulit menulisnya. Dan ibu hanya ingin memberikan kalian caranya bagaimana menulisnya dengan baik dan benar ya. Dan itu caranya ya, cara menulis huruf tegak bersambung. Dan kalian nanti tugasnya menuliskan 2 kalimat ini 1 lembar ya, 1 lembar saja cukup, 1 lembar, 1 halaman saja, 1 lembar cukup, sehalaman saja. Dan di 1 halaman itu ada 8 garis 5-nya. Jadi masing-masing kan ada 2 kalimat ini. Jadi kalian ulang kalimat seperti ini, kalian ulang 3 kali ya. Jadi semuanya ada 4 kali ya.
Jadi kalian ulang 3 kali, jadi ada 4. Masing-masing terdiri dari 2 kalimat. Cukup 1 lembar, dan nanti kalian foto, lalu kalian kirim ke guru kalian. Ya, cukup sekian ya anak-anak cara menulis huruf tegak bersambungnya. Nah, kita lanjutkan ke soalnya ya, soal dan tugas yang harus kalian kerjakan. Berikut ini tugas bahasa Indonesia yang harus kalian kerjakan ya. Ada 2 soal. Yang satu soal pertama, kalian hanya memberikan titik ya dan huruf kapital pada teks yang ada pada soal nomor 1. Ya, judulnya kucing peliharaan Billy. Nah, kalian di sini diminta memberikan titik yang tepat di mana dan mengganti huruf yang salah ya, huruf yang harusnya besar, kalian ganti, dan nanti kalian lingkari ya, mana yang huruf besarnya kalian lingkari. Kemudian, yang nomor 2, kalian tulis di buku garis 5, teks ya, 2 kalimat saja ini yang kucing Billy berwarna coklat, Billy rajin merawatnya ya, kalian tulis di buku garis 5. Dan yang kata huruf yang masih salah, kalian ganti ya. Kalian ganti ke huruf kapital atau ke huruf besar. Jadi ada 2 soal ya anak-anak yang akan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Untuk soal kuisnya nanti ada di kolom deskripsi ya. Nanti kalian baca di kolom deskripsinya. Di situ juga ada ketentuan dan caranya. Jadi nanti jawab kuisnya juga di kolom di komentar. Tulis nama dan dari mana, dari misalnya dari kelas 2C atau dari sekolah lain atau dari umum, ya nanti ditulis namanya. Dan untuk pemenangnya juga nanti diumumkan di komentar ya, di kolom komentar. Oh, makanya dari itu di subscribe jadi tidak ketinggalan kalau ada info dari channel ini. Ya nanti pengumumannya ada di kolom komentar ya. Jadi nanti dilihat di situ aja semuanya persyaratan dan ketentuannya. Oke ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.